Pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur ditaksir akan menghabiskan dana hingga 500 triliun lebih. Artinya dibutuhkan kapital atau modal besar untuk proyek jangka panjang yang diprediksi selesai pada tahun 2040 hingga 2045. Tentang siapa pihak yang akan banyak menikmati dan memanfaatkan IKN, tentu saja orang-orang oligarki. Dan kita juga berani membuka sentra ekonomi baru, yaitu IKN. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia, yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Dan nanti ada Pak Doni dari Otorita IKN per 27 Juli yang lalu 34.000 hektar lahan sudah bisa dibeli, nggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke Pak Kepala Otorita. Ini peluang. Itu harus negara yang membiayai. Kalau minta investor swasta, apalagi luar negeri, yang dalam negeri aja mikir, suruh bikin hotel, rumah sakit, lah yang ada di situ berapa orang kan belum jelas. Terus kalau dia udah bikin lengkap mahal, kapan baliknya investasinya? Apalagi kalau asing sudah, ya kan MOU saja. Kalau Pak Menteri Investasi bilang kita berhasil menggait sekian-sekian, MOU itu kayak orang bercinta hanya bilang saya suka kamu, nembak gitu ya. Ya itu saja. Boleh pergi, boleh apa, tidak ada urusan legalnya. Jadi sekarang nggak akan ada kecuali pemerintah sudah menyelesaikan pembangunan aksesnya lah, yang katanya smart city dan sebagainya ada dulu. Baru manggil investor. Kalau dibalik-balik nggak ada. Injek kaki paling, injek kaki juga investor kan uangnya harus balik. Gimana caranya mereka akan beli lahan lebih gila mungkin? Saya nggak tahu, belum. Karena tidak ada infrastrukturnya. Ya kan? Jadi semuanya itu tergantung oleh infrastrukturnya. Ada orang menanamkan, atau misalnya saya mau bangun rumah, beli tanah, tinggal situ ngapain? Dokternya ada nggak? Rumah sakitnya ada nggak? Pasarnya ada nggak? Kan begitu. Tapi kalau misalnya pembangunan IKN itu sudah mungkin hampir 100%, bisa saja itu akan menarik investor kalau sudah dilihat gitu ya Pak? Kan baru fisiknya saja yang dianggap. Saya yakin tuh fisiknya. Sekarang soal air, itu masih bermasalah, airnya nggak ada. Mau menanam pohonnya kan nggak tumbuh dalam setahun langsung rindang, kan tidak. IKN itu ketika panas, saya terakhir kesana akhir tahun lalu, ketika panas itu masuk ke badan kita, panas sekali karena itu khatulistiwa bawahnya ada tambang kan. Jadi masih panjang lah untuk mendapatkan investor di sana ya? Masih panjang, makanya tidak usah buru-buru. Bisa disebut para pejabat besar, presiden, wapres, menteri, dan para pejabat besar yang akan menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Tentu juga pengusaha-pengusaha besar yang membangun fasilitas itu. Pengusaha kecil, apalagi rakyat kecil, tidak akan menikmati pembangunan IKN di Penajam Pasar Utara Kaltim tersebut. Untuk itu, kelompok ini tidak terlalu ngotot untuk membangun IKN. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Bengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mama untuk dapat nutrisi, supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang nggak ada gunanya. Selain itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengungkapkan adanya temuan bagi-bagi kafling di lahan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Alex menjelaskan,
KPK menerima informasi tersebut dari masyarakat. Namun, Alex tidak merinci lebih detail tentang bagi-bagi lahan yang dimaksud. Ternyata, lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informasi yang diterima, sudah ada bagi-bagi kafling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK. Hal tersebut mulanya disampaikan Alexander dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi. Rapat tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta pemerintah Provinsi Kaltim. Mendapatkan informasi yang akurat tentang masalah tersebut, ya. Tapi itu diketahui bahwa tanah yang berkaitan langsung dengan IKN itu sudah dibekukan, tidak boleh terjadi transaksi. Itu ada peraturan bupati, ada peraturan gubernur, dan telah ada aturan Kanwil BPN. Dan maka kita freeze tanah tersebut sampai kemudian otorita menjadi efektif menangani masalah tersebut. Kan terbagi ya, kalau dari sisi rencana awalnya itu kan ada 3 lah ya kelompok. Ada kawasan inti pemerintahan, pusat pemerintahan itu sekitar 6.000-an hektar. Ada kawasan ibu kota itu sekitar mungkin 56.000 hektar, dan ada kawasan penunjang ibu kota yang sampai 260 hektar. Kita bicara yang KIPP aja, kawasan inti pemerintah, pusat pemerintahan. Sebagian besar itu masuk di dalam kawasan hutan. Jadi tidak ada kepemilikan lain, itu kepemilikannya ada di pemilik pemerintah atas nama Kementerian LHK. Lalu ada memang sedikit sekitar 800 hektar ini yang memang di luar kawasan hutan. Nah di sini kita Kementerian ATR, karena tusi kita adalah tata ruang dari pertanahan, yaitu yang pertama kita sudah menyiapkan rencana detail tata ruang yang siap untuk disahkan oleh kepala otorita. Nah ini kita komunikasi intent. Apakah perencanaan tata ruangnya ini comply, dan tentunya kita koordinasi dengan kepala otorita, dengan PU, dengan Kementerian LHK dan sebagainya. Termasuk juga kita memfreeze beberapa tidak terjadi transaksi pertanahan sehingga tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dalam pembangunan ibu kota. Nah inilah sebenarnya kita sudah menyiapkan segala sesuatu yang kita harapkan dalam waktu cepat pembangunan ibu kota baru ini sebagai epicentrum ekonomi baru akan terwujud di Indonesia ini. KPK berharap pembangunan ibu kota baru, termasuk apapun bisnis yang dilakukan di Kaltim, memberikan manfaat luas untuk masyarakat. Alexander meminta agar setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan niaga di daerah tersebut tidak mengambil keuntungan pribadi. Ia berharap koordinasi pencegahan korupsi ke depan semakin baik. Ia meminta setiap pelaku bisnis untuk membayar pajak dengan benar. Pembangunan yang dilakukan di daerah juga minim dampak lingkungan, serta perusahaan bertanggung jawab secara sosial.